Shalom sahabat inspirasi, kita akan membaca dari kitab Ester pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-20. Ayat 10 dari kitab Ester berkata, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ayat 20, adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Saudaraku, pada bulan Agustus tahun 2002, pemerintah Malaysia memulangkan sejumlah besar tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Waktu itu pemerintahan Malaysia menetapkan hukuman cambuk bagi setiap tenaga kerja yang tidak mempunyai surat-surat resmi. Tenaga kerja yang ilegal merasa takut dan cemas saat undang-undang itu diberlakukan. Sebaliknya, tenaga kerja yang memiliki surat-surat resmi tidak merasa takut dan cemas atas keputusan itu. Hal ini menjadi suatu bukti nyata jika seorang yang tidak taat hukum hidup jadi tidak tenang, bahkan dapat mendatangkan hukuman bagi diri mereka. Hasil dari sebuah ketaatan dapat juga kita lihat dalam kehidupan Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, Abraham taat pada perintah itu. Ketaatan Abraham itu dibuktikannya dengan membawa Ishak ke Gunung Moria. Tanpa ragu-ragu Abraham mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, anaknya yang sangat dikasihinya itu. Tuhan kagum akan ketaatan Abraham yang luar biasa ini. Karena ketaatannya itu, Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut banyaknya, dan melalui keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati. Ketaatan juga menjadi hal yang prinsip bagi Ester. Sebelum Ester diangkut dan dijadikan Ratu Persia, Mordekai memintanya untuk menyembunyikan identitasnya sebagai bangsa Yahudi, dan Ester taat melakukannya. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ada dua pelajaran penting yang dapat diambil dari ketaatan Ester, yaitu pertama, walaupun telah menjadi ratu, Ester tetap taat kepada Mordekai sebagai orang tuanya. Ester tidak menjadi sombong lalu menganggap Mordekai tidak diperlukan lagi. Ketaatan Ester ini tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita Yahudi yang saleh, karena ia berpegang pada titah kelima dari ke-10 firman, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kedua, Ester menunjukkan bahwa ia mempunyai penguasaan diri yang tinggi. Ester tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai Ratu Persia untuk mendapatkan kenaikan pangkat bagi Mordekai di kerajaan Persia. Ester tidak mempunyai sikap mumpung, yaitu mengambil kesempatan untuk kepentingan diri pribadi, mumpung ada kesempatan. Orang Kristen seharusnya mempunyai sikap yang taat pada firman Tuhan dan mampu menguasai diri dari keserakahan. Maukah kita bersikap seperti Ester? Kata inspirasi hari ini, ketaatan dan pengendalian diri merupakan identitas anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk selalu hidup taat kepada perintah-Mu. Kami selalu dengan rela hati dan senang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh taat sepenuhnya kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami percaya pertolongan-Mu akan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.